Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana telah melimpahkan rahmat hidayah dan taufiknya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih diberi kenikmatan untuk bisa beraktivitas seperti biasa. Salawat beserta salam semoga terlimpah curah kepada baginda kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan tabiatnya hingga sampailah kepada kita semua selaku umat yang terus mengemban amanah-amanahnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Anak-anak sekalian, siswa-siswi atau calon siswa-siswi SMK Maarif Terpadu Cicalengka, tentunya anak-anak mengetahui bahwasanya di era atau di tahun ini tentu pelaksanaan MPLS akan atau dilaksanakan lebih spesial karena kita pada kondisi yang memang hampir semuanya hampir sebagian aktivitas di dalam pembelajaran itu online. Nah, spesial tahun ini MPLS pun dilaksanakan secara online, secara daring, sehingga siswa-siswi tidak bisa saling tegur sapa secara langsung dengan teman-teman barunya, teman-teman lamanya, dengan guru-guru yang bagaimana wajahnya, kemudian bagaimana sikapnya dan lain sebagainya itu tidak tahu atau belum tahu. Ya, siswa-siswi yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan, yang sudah disampaikan oleh panitia MPLS, bahwa Bapak akan menyampaikan mengenai pengenalan kurikulum di SMK secara umum, kemudian pengenalan kurikulum di SMK Maarif itu seperti apa, nanti bisa mengetahui pelajaran apa aja yang nanti akan dipelajari selama mungkin 3 tahun ini, apa aja dari jurusan masing-masing mata pelajaran yang nanti dipelajarinya. Nah, sebelum itu sedikit nanti Bapak memperkenalkan diri. Bapak di sini siapa, kemudian diberi amanah dengan tugas apa, sedikit pengenalan terlebih dahulu. Profil, oke, di sini mungkin nanti lebih jelasnya kalau misalkan sudah berada pada kondisi normal, kemudian siswa-siswi sudah beraktivitas sekolah seperti biasa, bertatap muka dengan guru-gurunya, kemudian bertegur sapa dengan teman-temannya, akan lebih jelas wajahnya seperti apa, kemudian sikapnya seperti apa. Nah, kalau di sini ya sedikit foto yang mungkin bisa sedikit menjelaskan tentang profil Bapak di sini. Oke. Oke. Nama Bapak Cecep Agus. Oke, kemudian lahir di Bandung, ya tanggalnya mungkin nantilah cari tahu sendiri tanggalnya. Kalau bulannya bulan Januari, kebetulan Bapak lahir di 1987 atau tahun 1987. Nah, bisa dihitung sendirilah. Dari 1987 sampai sekarang itu berapa tahun, silakan hitung sendiri saja. Oke, kemudian tinggal di Cicalengka. Jadi masih mungkin kalau dari jarak dari rumah ke sekolah tidak begitu jauh, sekitar mungkin berapa meter ya? Sekitar 200 meter atau 300 meter dari rumah ke sekolah. Kalau asalnya dari Cikancung, mungkin nanti siswa-siswi baru ada yang rumahnya di Cikancung, ya aslinya dari sana. Tapi sekarang pindah atau menetap di Cicalengka. Tepatnya kalau ada yang orang Pinggirwangi, Bapak orang Pinggirwangi, silakan mungkin nanti bisa kalau mau berkunjung silakan juga berkunjung, boleh, Bapak welcome saja. Oke. Kemudian
Mengajar. Kalau mengajar, kebetulan Bapak mengajar di jurusan TKJ, yaitu mata pelajaran produktif TKJ, plus mengajar juga di jurusan multimedia. Nanti yang TKJ dan yang multimedia mungkin akan sering ketemu dengan Bapak karena Bapak mengajar di jurusan tersebut. Kalau untuk perhotelan, kebetulan Bapak tidak mengajar perhotelan karena bidang Bapak lebih pada komputerisasi. Oke. Kemudian Bapak di sini diamanahkan atau diberi tugas tambahan menjadi kurikulum yang nanti kurikulum di sini akan mengatur proses belajar mengajar seperti apa di SMK Ma'arif. Kemudian kompetensi-kompetensi yang memang ada di SMK Ma'arif itu akan diatur oleh kurikulum. Oke. Itu sekilas profil yang bisa disampaikan oleh Bapak. Nanti selebihnya mungkin kalian kalau misalkan memang ingin bertanya lebih jauh ya silakan. Boleh melalui WhatsApp, kemudian melalui email ataupun melalui Instagram ya atau media sosial lain lah ya. Jadi silakan nanti bisa lebih jelas lagi. Oke. Baik, kita lanjutkan saja. Oke. Mungkin kalian bertanya-tanya atau sempat berpikir, apa sih kurikulum itu? Mungkin di benak kalian bertanya-tanya, kurikulum itu apa? Seperti apa wujudnya kurikulum? Apa aja yang ada di dalam kurikulum? Kemudian, SMK itu perlu nggak kurikulum? Sekolah itu perlu nggak kurikulum? Nah, kita akan membahas tidak terlalu banyak sebetulnya, tapi lebih terfokus pada apa yang nanti akan kalian pelajari, kemudian aturan-aturan di kurikulum itu seperti apa. Itu mungkin spesifiknya kita lebih membahas pada kurikulum yang ada di SMK Ma'arif. Yang tentunya kalau kalian ketahui kurikulum yang ada di Indonesia secara nasional itu ada perubahan-perubahan. Ya, kita tidak harus memikirkan itulah, tetapi kita harus jalani apa yang memang sudah menjadi ketentuan dari kementerian, ketentuan dari pemerintah, ya kita jalani saja. Ya. Oke, kita lanjut. Nah, sekilas mungkin dijelaskan tentang bagaimana atau apa pengertian kurikulum sih. Ini menurut beberapa ahli, menurut beberapa yang saya rangkum pengertian dari kurikulum tersebut. Nah, sebelum beranjak ke pengertiannya, kita tentunya harus cari tahu asal-usul kata dari kurikulum, yaitu kurikulum tersebut berasal dari bahasa Inggris, yakni kurikulum, yang mempunyai arti rencana pelajaran. Kurikulum tersebut berasal dari bahasa Latin, ya. Kata dari bahasa Inggris tersebut itu berasal dari bahasa Latin, yaitu kurir, yang mempunyai banyak arti sebetulnya, ialah maju dengan cepat, berlari cepat, menjalani dan juga berusaha. Oke, itu asal mulanya muncul kata kurikulum. Oke, kemudian kita masuk pada pengertian. Pengertian dari kurikulum yaitu suatu rencana yang disusun untuk melancarkan proses belajar mengajar di bawah bimbingan dan tanggung jawab sekolah atau lembaga pendidikan beserta staf pengajarnya. Jadi kurikulum merupakan rencana yang dibuat ketika kita akan melaksanakan kegiatan proses belajar mengajar. Rencananya seperti apa? Ya baik itu menyusun kalender pendidikan, kemudian menyusun mata pelajaran apa yang akan dipelajari, kemudian apa aja aktivitas yang akan dilakukan selama
pembelajaran, kendala-kendala apa yang dihadapi ketika pelajaran. Nah, itu direncanakan oleh lembaga, direncanakan oleh sekolah, sehingga anak-anak atau siswa-siswi yang belajar di lembaga pendidikan tentu akan secara sistematis mengikuti apa yang dilakukan oleh sekolah yang bersangkutan. Oke, itu sedikit pengertian kurikulum. Berikutnya kita lanjutkan. Oke, kita lanjutkan pada aspek penilaian. Jadi ada beberapa aspek penilaian yang dilakukan pada kurikulum 2013. Jikalau sebelumnya kita atau pendidikan itu menggunakan kurikulum 2006, tetapi semenjak 2013 ada perubahan tentu menjadi kurikulum 2013. Ada beberapa aspek yang berbeda dari yang sebelumnya. Oke, terutama di ranah sikap. Oke, di sini sikap dan perilaku ataupun moral adalah aspek penilaian yang teramat penting atau bisa dikategorikan nilai aspek tersebut sekitar 60%. Apabila salah seorang siswa melakukan sikap buruk, maka dianggap seluruh nilainya kurang atau biasanya kategori nilainya C. Oke. Nah, ada 4 aspek penilaian dalam kurikulum 2013. Yang pertama, keterampilan. Oke. Nah, keterampilan itu dinilai sangat penting, terutama kalau kita di SMK tentu penilaian keterampilan akan diutamakan, sehingga di balik itu penilaian keterampilan dibanding dengan yang lain tentunya akan porsinya akan lebih banyak. Nah, di dalam pembelajaran pun nilai penilaian keterampilan itu menempati sekitar 70% dari nilai yang lain. Kemudian yang kedua yaitu aspek pengetahuan. Kalau di kompetensinya, kompetensi inti 3 itu pengetahuan, tentu selain keterampilan, pengetahuan juga menjadi aspek penilaian yang utama, karena selain di kita atau di SMK diolah keterampilan, skill, sesuai dengan jurusan masing-masing, akan ditempa juga secara teoritis, secara materi pengetahuan yang dimiliki untuk diterapkan pada keterampilan. Oke, kemudian poin yang ketiga dari aspek penilaian ini adalah sosial. Jadi aspek sosial ini tentu diberikan nilai juga bagaimana siswa berinteraksi dengan sesama siswa, bagaimana siswa berinteraksi dengan guru, bagaimana siswa berinteraksi dengan nantinya dengan masyarakat. Tentu ada penilaian-penilaian tertentu yang menjadi acuan nanti di aspek penilaian kurikulum 2013 ini. Kemudian yang terakhir adalah aspek spiritual. Jadi aspek spiritual itu tentunya ditonjolkan di kurikulum 2013 ini, dan itu tidak bisa dikesampingkan pada kehidupan kita sehari-hari juga, bahwa spiritual seseorang itu harus selalu diolah. Tingkat keagamaan atau hati masing-masing insan, masing-masing manusia itu tentu harus diperbaiki dan harus dimanajemen supaya hati kita bisa menjadi tenang, sikap kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan lebih terarah lagi. Nah, itu ada penilaian. Tentu kalau misalkan kita relasikan, kalau kita misalkan dilihat dari mata pelajaran yang akan menilai hal tersebut, lebih dominannya di pelajaran pendidikan agama Islam. Oke. Nah, itu adalah 4 aspek penilaian dari kurikulum 2013.
Itu sedikit mengulang, yang pertama keterampilan, kemudian yang kedua pengetahuan, yang ketiga sosial, dan yang terakhir adalah spiritual. Baik, berikutnya kita masuk pada mata pelajaran. Jadi mata pelajaran apa aja yang ada di kurikulum 2013, kemudian nanti lebih spesifik mata pelajaran apa yang diajarkan untuk kejuruan masing-masing atau jurusan masing-masing itu tentunya nanti berbeda-beda ya. Dan nanti akan lebih detailnya kalau untuk masalah atau persoalan mata pelajaran kejuruan nanti kepala program atau kepala kejuruannya akan mempresentasikan lebih detail apa aja mata pelajaran kejuruan yang akan dipelajari selama 3 tahun ke depan. Oke. Nah, ini khususnya di SMK. Jadi ada pengelompokan mata pelajaran yang memang biasa kita pelajari, yang umum atau yang khusus, itu dikelompokkan. Nah, yang pertama ada kelompok A atau wajib. Jadi kelompok A ini memang kelompok wajib yang setiap SMK di manapun ini wajib diikuti atau seluruhnya jurusan-jurusan yang baik itu TKJ, kemudian multimedia, perhotelan. Nah, ini wajib mengikuti pelajaran ini. Yang pertama adalah pendidikan agama dan budi pekerti. Jadi ini salah satu mata pelajaran yang memang mungkin siswa-siswi atau sering mempelajari di SMP-nya di sebelumnya, yaitu tentang agama Islam. Dan budi pekerti juga seperti apa diajarkan juga kan di ini. Kemudian yang kedua dari kelompok A ini adalah pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan atau biasanya kita singkat dengan pelajaran PKN. Ya, pelajaran PKN tentu nanti akan sinkronisasi, akan saling keterkaitan dengan penilaian, aspek penilaian yang tadi, yaitu penilaian sosial. Jadi akan lebih dominan sosial itu, aspek sosial itu di nilainya di mata pelajaran PKN. Oke, kemudian berikutnya, nah ini adalah pelajaran yang mungkin menjadi favorit hampir setiap siswa. Entah itu ketika kalian SD, kemudian SMP, dan nanti yang akan kalian hadapi juga sama. Ya, ini merupakan pelajaran favorit hampir setiap siswa ya. Betul kan? Ya, mudah-mudahan menjadi favorit ya ke depannya. Berikutnya ada bahasa Indonesia. Nah, ini juga bahasa Indonesia menjadi kelompok A yang wajib diikuti oleh setiap siswanya. Nah, karena ya kita tahu tentu kenapa wajib? Ya pasti kalian juga tahu lah ya. Wajib kita sebagai orang Indonesia masa tidak mengenal bahasa Indonesia. Malahan biasanya kalau di zaman sekarang kita lebih dominan menggunakan bahasa Indonesia dibandingkan bahasa daerah masing-masing. Jadi memang sekarang ya, zaman sekarang bahasa Indonesia lebih banyak dipakai ya. Apakah itu untuk anak-anak kecil sekarang mungkin dididik sama orang tuanya banyak yang mendidiknya dari kecil sampai mungkin besarnya itu bahasa Indonesia. Sehingga bahasa daerah sedikit luntur ya. Ya itu mungkin kita harus pahami lagi ya. Kita harus seimbangkan antara bahasa Indonesia dengan bahasa daerah. Jangan sampai mungkin kita nasionalis dengan menggunakan bahasa Indonesia, tapi bahasa daerahnya kita tidak perhatikan. Oke. Kemudian bahasa Inggris. Nah, bahasa Inggris juga menjadi mata pelajaran yang favorit juga. Hampir setiap siswa ya menjadi favorit karena memang ini adalah bahasa internasional, bahasa yang memang hampir mungkin udah lama ya bertahun-tahun kita pelajari bahasa Inggris ini. Dimulai SD, SMP, sampai mungkin SMK, dan nanti juga perkuliahan, ya tidak jauh kalian akan menemui bahasa Inggris ini. Karena ya masih di apa ya namanya,
masih ditetapkan bahwa bahasa Inggris ini merupakan bahasa internasional. Sehingga ya hampir setiap jenjang itu harus eee, menempelkan atau mempelajari bahasa Inggris ini. Kemudian di kurikulum 2013 ini itu ada mata pelajaran sejarah Indonesia. Ini sebagai kalau kalau kurikulum sebelumnya ini tidak ada sejarah Indonesia. Yang ada mungkin IPS ya, kalau nggak salah IPS. Nah, di kurikulum 2013 ini ada selain bahasa Indonesia ada sejarah Indonesia dengan tujuan ya tentu untuk menumbuhkan sikap nasionalis kita dan tidak melupakan sejarah Indonesia itu sendiri. Oke. Nah, kemudian ada yang disebut dengan kelompok B. Kelompok B ini lebih kepada kewilayahan atau biasanya kita sebut mapel kewilayahan. Artinya bisa saja setiap wilayah itu berbeda-beda di mata pelajaran ini. Nah, terkadang yang sama, yang pertama adalah seni budaya. Seni budaya tentu berbeda hampir setiap daerahnya itu berbeda-beda. Karena tentu kalian pahami bahwa di Indonesia ini beragam sekali suku bangsanya, beragam sekali budaya-budayanya, sehingga di masing-masing tempat, di masing-masing daerah, entah itu misalkan provinsi, kemudian kabupaten kota, itu seninya berbeda-beda. Nah, seni budaya di sini tentu ada aturan yang menetapkan di setiap daerah, tetapi lebih spesifiknya kita harus istilahnya menyesuaikan dengan daerahnya masing-masing. Sehingga nanti di mata pelajaran pun akan dominan. Misalkan di daerah Jawa Barat seninya seperti apa sih yang lebih dominannya? Kalau misalkan seni tari jaipongnya, kemudian lagu-lagu Sundanya, kemudian kesenian daerah yang lainnya, yang lain di Jawa Barat itu seperti apa? Nah, lebih difokuskan pada daerah-daerah tersebut. Itu mata pelajaran seni budaya. Ya. Kemudian pendidikan jasmani dan kesehatan. Nah, atau Penjas. Ini juga merupakan satu kelompok di kewilayahan yang memang disesuaikan dengan wilayahnya masing-masing. Apakah misalkan dari nanti yang akan lebih dominan pada wilayah tersebut itu ditonjolkan olahraga sepak bolanya, misalkan olahraga volleybalnya atau olahraga-olahraga yang lain, ya. Nah, ini dititik perhatian pada daerah masing-masing. Kemudian prakarya atau nanti ini kurikulum 2013 awal memang ada tambahan prakarya. Artinya karya-karya apa yang muncul di daerah, karya-karya apa atau produk-produk lokal apa yang ada di daerah. Ini menjadi sebuah karya yang memang harus dipelajari, yang harus dipahami di kurikulum 2013 ini. Tetapi semakin ke sini mungkin sekarang lebih pada bahasanya. Jadi nanti kalau di SMK Maharib itu lebih pada muatan lokal yaitu bahasa Sunda. Jadi di kelompok B ini tambahan untuk kewilayahannya, untuk kedaerahannya itu ditambah muatan lokal yaitu bahasa Sunda. Nah, kalau secara umumnya ini adalah prakarya ya. Tapi lebih spesifik yang nanti akan diterapkan di SMK Maharib Terpadu Cicalengka ini itu bahasa Sunda. Kemudian ada yang terakhir adalah kelompok C atau peminatan. Nah, di peminatan ini masing-masing jurusan tentunya akan berbeda-beda ya. Berbeda-beda mata pelajarannya. Misalkan kalau multimedia lebih dominan pada bagaimana kita membuat media interaktif, bagaimana kita membuat sebuah kemasan informasi yang bisa dikemas secara menarik dan ditampilkan kepada masyarakat atau halayak umum. Misalkan gini, membuat video, kemudian membuat musik, membuat animasi. Nah, kemudian kalau untuk
teknik komputer jaringan. Teknik komputer jaringan itu lebih dominan pada bagaimana kita membuat infrastruktur jaringan, kemudian belajar skill tentang pemrograman, bagaimana caranya kita instalasi sistem operasi, kemudian instalasi internet, dan lain sebagainya. Itu di teknik komputer jaringan. Kemudian kalau di perhotelan, ya di perhotelan bagaimana kita misalkan di front office, bagaimana kita menerima tamu, bagaimana kita melayani konsumen di hotel. Nah, itu akan lebih dipelajari di perhotelan. Oke, untuk kelompok C ini memang nanti akan lebih banyak atau lebih detail lagi dijelaskan oleh kaprognya masing-masing. Jadi ya saya hanya sekilas di sini. Jadi nanti pengembangan yang lebih lanjutnya akan disampaikan oleh kepala program jurusannya masing-masing. Oke, baiklah. Ya, itu aja yang mungkin sedikit pengenalan di kurikulum. Tentunya di kurikulum 2013 revisi yang SMK Ma'arif pakai. Nah, perlu dipahami dan perlu diketahui oleh siswa-siswi sekalian bahwa itu harus terutama di aspek penilaian harus lebih diperhatikan, karena yang menunjang Anda untuk kenaikan maupun kelulusan itu ada di aspek penilaian tersebut. Jadi mohon diperhatikan, mohon diingat dan dilaksanakan aspek-aspek tersebut. Jangan sampai terutama di nilai sosial dan spiritual itu nilainya buruk atau predikatnya C. Kalau misalkan predikat C itu tidak akan dinyatakan naik ataupun lulus. Oke, teman-teman atau siswa-siswi, itu aja mungkin yang bisa Bapak sampaikan. Nanti selebihnya kita bertemu lagi kalau sudah kondisi normal. Mudah-mudahan COVID ini segera berakhir sehingga kita bisa bertatap muka langsung di sekolah. Selamat menikmati MPLS ini, mudah-mudahan tidak jenuh, mudah-mudahan selalu semangat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.